Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sharing tips bagaimana membuat sebuah video, interview, atau video penjelasan yang dilakukan oleh satu orang dengan handphone ataupun alat seadanya. Seringkali ketika kita merekam diri dengan kamera handphone ataupun webcam laptop, biasanya yang terjadi adalah materi video yang kita dapatkan memiliki suara yang tidak jelas, mungkin gambarnya noise, gambar yang backlight, ataupun juga framing yang kurang bagus seperti headroom yang terlalu banyak sehingga proporsi gambar kurang bagus, dan juga angle kamera yang kurang natural. Padahal dengan webcam laptop ataupun dengan handphone, kita bisa mendapatkan sebuah gambar yang profesional dan lebih mudah untuk diikuti dan memberikan informasi yang jelas karena audionya juga lebih bagus. Untuk membuat sebuah video seperti ini, sebenarnya tidak membutuhkan perlengkapan-perlengkapan yang mahal dan bisa dilakukan oleh teman-teman dengan perlengkapan yang sudah ada dan teman-teman miliki. Apa saja yang dibutuhkan? Yuk mari kita simak bagaimana tips merekam interview dengan handphone dan alat seadanya pada video OSS kali ini. Untuk membuat sebuah video tentunya kita membutuhkan sebuah media perekam. Pada kesempatan kali ini kita bisa menggunakan handphone, di mana handphone sendiri sudah memiliki gambar yang bagus dan memiliki resolusi yang cukup tinggi. Pada handphone keluaran terbaru bahkan sudah memiliki resolusi 4K ataupun sudah memiliki fitur seperti perbesaran gambar secara optikal di kameranya. Jika tidak pun tidak masalah, tapi yang teman-teman butuhkan adalah sebuah handphone sebagai kamera, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan webcam dari laptop ataupun webcam USB yang biasanya harganya juga cukup terjangkau. Alat yang kedua yang teman-teman butuhkan adalah sebuah handphone terpisah sebagai media perekam suara yang bisa juga teman-teman gabungkan dengan earphone ataupun headphone yang memiliki mikrofon. Sedangkan alat yang ketiga yang mungkin sangat dibutuhkan adalah sebuah tripod dari handphone yang bisa teman-teman dapatkan dengan harga yang juga cukup ekonomis. Atau kalau tidak ada, teman-teman juga bisa mencari sebuah media untuk bisa menahan handphone teman-teman supaya mendapatkan posisi merekam yang lebih tegak dan bisa diatur. Bisa digunakan beberapa perlengkapan seperti karton ataupun juga hal-hal yang ada di sekitar teman-teman yang bisa digunakan untuk menahan handphone. Berikut tips atau langkah-langkah untuk mempersiapkan merekam dengan handphone dan alat seadanya. Langkah pertama, setelah teman-teman memiliki satu buah handphone ataupun media perekam lainnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah settingan dari handphone itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita men-setting dari kemampuan dari handphone di resolusi yang paling maksimal. Biasanya pada handphone ada pilihan resolusinya. Secara default, biasanya handphone settingan resolusinya di resolusi yang default standarnya Full HD, karena pihak pabrikan juga tidak ingin terlalu membebani storage teman-teman dengan resolusi yang terlalu tinggi. Tapi teman-teman bisa men-setting menjadi lebih tinggi ke resolusi yang lebih tinggi seperti 2K ataupun 4K. Jika tidak ada pun tidak masalah. Settingan berikutnya adalah mencari tahu apakah handphone teman-teman sudah dilengkapi dengan fitur optical zooming. Nah, fitur ini akan sangat bisa membuat proporsi teman-teman, gambar teman-teman ketika tertangkap di kamera menjadi lebih proporsional. Fitur zoom seperti 2 kali optical zooming pada handphone bisa membuat gambar lebih terkompres sehingga secara proporsi teman-teman akan terlihat lebih baik. Berikutnya, jika teman-teman menggunakan laptop, bisa menggunakan settingan yang sama di beberapa aplikasi laptop seperti webcam ataupun photo booth di Apple. Pastikan teman-teman juga make sure bahwa sudah mendapatkan settingan yang sesuai. Langkah berikutnya adalah teman-teman mencari lokasi untuk melakukan proses pengambilan gambar. Lokasi yang bagus tentunya adalah lokasi yang merepresentasikan dari kegiatan teman-teman.
Background yang bervariasi tentunya akan jadi nilai tambah. Tapi background yang mungkin kurang representatif pastinya juga akan memberikan kesan yang tidak baik. Pemilihan background tentunya akan sangat tergantung juga dengan kondisi pencahayaan teman-teman. Hindari untuk melakukan proses pengambilan gambar di belakang jendela ketika lighting teman-teman masih kurang memadai. Karena itu akan memberikan sebuah backlight yang membuat gambar teman-teman akan terlihat gelap. Usahakan posisi kamera membelakangi sumber cahaya. Seperti pada jendela, teman-teman bisa posisikan handphone teman-teman membelakangi jendela sehingga teman-teman bisa mendapatkan cahaya utuh dari jendela. Atau jika memungkinkan, teman-teman bisa melakukan proses pengambilan gambar di luar ruangan di waktu hari. Karena dengan pengambilan gambar di luar ruangan, pastinya dari segi pencahayaan akan lebih maksimal dan bisa memberikan sebuah gambar yang paling optimal pada handphone teman-teman. Ketika sudah mendapatkan sebuah gambar yang paling optimal dari segi pencahayaan, yang tidak backlight, atau bahkan memiliki pencahayaan yang bagus di luar ruangan, dan juga mendapatkan background yang sesuai dengan teman-teman harapkan, langkah berikutnya adalah mengatur framing atau komposisi dari kamera itu sendiri. Beberapa teknik dasar seperti rule of third bisa teman-teman aplikasikan, yaitu memposisikan diri di sepertiga dari framing sehingga teman-teman secara komposisi akan mendapatkan sebuah posisi yang tidak terlalu center namun tetap estetik. Hal berikutnya yang perlu perhatikan dengan menggunakan rule of third ini, teman-teman juga secara otomatis akan mampu memberikan gambar yang secara proporsi lebih bagus karena headroomnya pasti akan lebih sesuai, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sempit. Headroom yang pas adalah ketika posisi mata ataupun hidung itu berada di perpotongan dari rule of thirds. Pastikan juga teman-teman pastikan tidak ada bagian anggota kepala yang terpotong di framing sehingga secara presentasi teman-teman akan lebih maksimal. Kemudian ketika teman-teman ingin memposisikan rekaman tubuh teman-teman untuk lebih sedikit miring untuk memberikan kesan lebih natural, teman-teman pastikan bahwa posisi hadap teman-teman itu menghadap ke negative space-nya. Posisi di mana bagian lain dari perpotongan rule of thirds tadi itu. Dengan negative space yang memadai, bahkan teman-teman nantinya itu bisa menambahkan beberapa elemen visual pada video untuk memberikan teks ataupun ilustrasi yang menguatkan konteks dari apa yang teman-teman sampaikan. Setelah teman-teman dapatkan semua tadi itu, pastikan juga untuk settingan kamera, teman-teman butuh untuk membawa sebuah tripod. Tripod di sini bisa teman-teman dapatkan dengan harga yang cukup ekonomis. Atau jika teman-teman tidak memiliki akses untuk membeli tripod atau tidak memiliki tripod yang ada penyangga handphonenya, teman-teman bisa mencari meja atau mencari bidang lain yang bisa menunjang atau mensupport dari kamera teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman mendapatkan sebuah media atau ketinggian tripod yang cukup minimum, teman-teman harus pastikan bahwa posisi mata harus sejajar dengan posisi kamera. Hal ini dilakukan untuk memberikan sebuah angle atau sudut ketinggian gambar yang paling optimal dan paling natural. Ketika posisi tripod teman-teman tidak bisa terlalu tinggi, maka yang teman-teman butuhkan adalah mencari kursi atau memposisikan teman-teman duduk. Atau ketika teman-teman mendapatkan tempat menaruh kamera ataupun handphone teman-teman itu di posisi yang cukup tinggi, maka mungkin teman-teman harus melakukannya dengan berdiri. Pastikan saja posisi mata setara dengan posisi kamera. Seperti halnya pengambilan gambar dengan laptop, teman-teman juga bisa melakukan prinsip yang sama. Hanya saja dengan laptop mungkin akan lebih terbatas karena laptop memiliki ukuran yang besar sehingga mungkin harus mencari cara
untuk menaruh laptop tersebut. Setelah teman-teman mendapatkan posisi yang bagus dengan tempat yang memadai, kemudian cahaya yang paling optimal, kemudian sudut pengambilan gambar yang pas dan juga angle kamera yang cukup bagus, langkah berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk men-setting audio. Ini adalah bagian yang paling penting ketika membuat sebuah video penjelasan, dikarenakan konteks utama konten dari video tersebut adalah informasi yang teman-teman sampaikan, sehingga memastikan audio bisa terdengar dengan sangat jelas akan menjadi hal yang sangat krusial. Ada beberapa cara untuk mendapatkan audio yang maksimal dengan alat seadanya. Jika teman-teman mempunyai handphone tambahan, tentunya teman-teman bisa menggunakan handphone kedua yang kita setting ke mode perekam suara, dan teman-teman bisa mendekatkan handphone sedekat mungkin dengan mulut sehingga teman-teman bisa mendapatkan audio yang paling optimal. Meletakkan handphone di dekat mulut tentunya akan menjadi sangat tricky karena mungkin dengan ukuran handphone yang besar, ketika teman-teman pegang sekalipun akan memberikan visual yang kurang menarik, meskipun itu akan menjadi sebuah hal yang paling jelas sehingga memposisikan handphone seperti sebuah mikrofon yang dipegang di tangan, kemudian tangan teman-teman menggunakan handphone selayaknya sebagai sebuah mikrofon. Atau ketika teman-teman ingin membuat handphone tidak terlihat, teman-teman bisa menaruh handphone pada saku. Cara kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menggunakan headset yang biasanya didapatkan secara default ketika membeli handphone, dan teman-teman bisa menggunakan headsetnya untuk merekam suara teman-teman karena headset tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan mikrofon. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mengkalungkan headset pada leher, atau ingin lebih rapi lagi, teman-teman bisa menempelkan headset mikrofonnya ke dada teman-teman dengan bantuan double tip atau bantuan isolasi. Hal ini biasa dilakukan oleh para penyiar profesional dengan menggunakan mikrofon clip-on yang ditempelkan pada belakang baju. Dan teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan menggunakan headphone yang sudah dilengkapi dengan mikrofon. Cara yang ketiga, jika teman-teman tidak memiliki akses keduanya dan handphone sudah digunakan untuk merekam gambar, adalah dengan cara menggunakan laptop teman-teman untuk merekam suara. Yang teman-teman lakukan hanya memastikan bahwa menaruh laptop sedekat mungkin dengan teman-teman duduk ataupun berdiri. Ketika teman-teman duduk, bisa ditaruh di meja dan mungkin bisa tambahkan beberapa buku atau support lainnya sehingga posisi laptop akan sedekat mungkin dengan sumber suara tanpa terlalu terlihat atau tanpa terlihat sama sekali pada framing di kamera. Dengan cara seperti ini, ketika teman bersuara, teman akan mendapat dua file yang terpisah. File audio terpisah dan file audio yang terpisah. Proses penggabungan gambar bisa dilakukan di proses editing. Tapi ketika teman-teman tidak ingin repot, teman-teman bisa menggunakan alat tambahan lainnya, yaitu seperti Bluetooth headphone atau Bluetooth headset. Biasanya beberapa Bluetooth headset sudah terjangkau juga, atau mungkin teman sudah punya. Teman-teman bisa kenakan headsetnya tersebut, dan teman-teman bisa menggunakan headset tersebut untuk merekam suara tersebut dengan posisi yang cukup jauh dengan kamera. Kemudian setelah proses tersebut semua dilakukan, teman-teman bisa menggunakan beberapa software yang sederhana untuk merekam, untuk menggabungkan antara file audio dengan file video. Dipastikan ketika sebelum merekam, untuk menjadikan guidelines, teman-teman bisa membuat satu ketukan dengan tangan sebagai guide, atau teman-teman bisa melakukan menepuk meja ataupun apapun itu, sehingga ketika menggabungkan, teman-teman akan lebih mudah lagi. Ketika teman-teman harus membaca skrip ketika merekam gambar, teman-teman bisa menggunakan tablet atau menggunakan laptop dan membuka dokumen, dan teman-teman bisa menggunakan fitur auto scroll pada software untuk membaca konteks dari
apa yang teman-teman sampaikan. Baiklah teman-teman, begitu adalah proses tips untuk merekam interview dengan handphone dan alat seadanya yang bisa kita share. Jangan lupa untuk cek beberapa artikel kami di website overloops.com dan ikuti terus beberapa video-video lainnya yang akan kita update di masa yang akan datang. Sampai jumpa dan sampai jumpa di Overloop sharing tips berikutnya dan selamat mencoba.